Sekarang kita lanjutkan kesabaran para sahabat Nabi Muhammad pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Nah, bagaimana perasaanmu ya ketika pindah dari suatu tempat ke tempat lain? Misalnya kayak Nazira sekarang ya, tinggal asli Indonesia tapi pindah ke Jepang. Perasaannya gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Bedanya gimana bedanya? Bedanya gimana rasanya? Lebih nyaman tinggal di Jepang apa di Indonesia? Lebih nyaman di mana? Kalau sekolah gimana? Enakan di mana kira-kira? Kalau lihat ini saudara-saudara, sepupu gitu misalnya, pernah nggak membandingkan? Kok kamu enak, kamu nggak pernah ada PR gitu. Di Jepang setiap hari ada PR. Kalau di Indonesia punya nggak sepupu yang seumuran, saudara yang seumuran? Punya. Pernah nggak ngobrol-ngobrol gitu? Kamu sekolahnya gimana? Ada PR nggak? Ada tugas-tugas nggak gitu nggak? Pernah. Kira-kira enakan mana? Di Jepang apa di Indonesia? Enak di Indonesia. Lebih santai ya. Nah, itu ya. Kira-kira begitu perasaan para sahabat ketika hijrah ke Habasyah, ya. Sejak lahir tinggal di Mekah, besar di Mekah, tumbuh di Mekah, tapi tiba-tiba harus meninggalkan rumah, ya, meninggalkan tempat kelahirannya untuk pergi ke suatu daerah yang belum pernah dikunjungi sama sekali. Ya, pergi ke tempat baru yang belum tahu nanti di sana itu seperti apa. Ya, coba bayangkan, ya. Kita pindah ke suatu tempat. Ini pindah ya, tidak untuk jalan-jalan, ya. Tidak untuk misalnya aku ke sana mau ke Jepang mau jalan-jalan, bukan seperti itu. Ini pindah. Di sana nggak tahu nanti seperti apa. Mau kerja apa, mau tinggal di mana, ya. Terus kira-kira nanti makanannya gimana, ya. Terus di sana nanti diterima apa enggak sama penduduknya. Ini belum tahu sama sekali, tempat baru belum pernah dikunjungi dan nggak tahu keadaannya di sana seperti apa. Ya, hanya kabarnya di Habasyah itu rajanya baik, rajanya adil, ya, meskipun bukan Islam. Ya, jadi Raja Najasyi, Raja Habasyah itu bukan orang Islam, tapi terkenal baik dan melindungi. Nah, kabarnya seperti itu. Nah, akhirnya Nabi mengizinkan atau memerintahkan orang-orang Islam untuk hijrah ke Habasyah. Itu ya. Kita baca ya sekarang. Sejak sebelum berangkat hijrah ke Habasyah, para sahabat sudah bersabar menghadapi ancaman dan kekejaman kaum kafir Quraisy. Mereka tidak boleh berjual beli barang, ya. Mereka kan sebelumnya diboikot ya. Orang-orang Islam ini diboikot oleh orang kafir. Gak boleh jualan, gak boleh membeli barang. Nah, bayangkan gimana itu, ya. Gak boleh berjualan, gak boleh membeli barang, gak boleh bekerja sama, gak boleh kerja. Jadi gak boleh ada hubungan sama sekali antara orang Islam dan orang Quraisy. Ya, diboikot, dibatasi pergerakannya orang-orang Islam ini. Bayangkan ya, betapa tersiksanya orang-orang muslimin. Ya. Nah, belum lagi ancaman dan siksaan yang selalu menghampiri kaum muslimin apabila ketahuan mengikuti ajaran Nabi, ya. Sudah hidupnya diboikot,
ya, dibatasi kehidupannya tadi dan diancam juga. Ya, setiap hari menerima teror. Setiap hari diancam, setiap hari diteror. Nah, berarti hidupnya sangat tidak nyaman, ya. Nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar, nggak bisa bekerja, nggak bisa beribadah dengan tenang. Ya, kehidupan orang-orang Muslim pada waktu itu, pada awal-awal Islam, sangat tertekan, sangat tersiksa oleh ulah orang kafir. Ancaman dan rintangan yang dihadapi oleh kaum muslimin tidak membuat patah semangat, ya. Tapi orang-orang muslimin tidak menyerah. Justru mereka semakin Semakin teguh pendiriannya untuk membela agama Islam. Semuanya dihadapi dengan kesabaran. Mereka yakin di balik semua ancaman dan siksaan itu ada Allah yang selalu membantu dan menjaga kaum muslimin. Semakin diancam, mereka semakin bersemangat untuk mendakwahkan agama Islam. Jadi ya, orang-orang Muslim sangat teguh pendirian. Para sahabat pada waktu itu sangat teguh pendiriannya dalam membela agama Islam. Mereka tidak takut sama sekali meskipun setiap hari menerima ancaman dan teror dari orang-orang kafir. Ketika mereka berangkat hijrah ke Habasyah, ya, mereka melakukannya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Ya, mereka bukan rombongan besar gitu langsung hijrah, enggak, karena nanti bakal ketahuan. Tapi mereka perginya ini seorang-seorang, sendiri-sendiri atau berdua-berdua dengan istrinya, agar apa? Biar perjalanan mereka itu tidak diketahui oleh kaum kafir. Ya, jadi mereka melakukan perjalanan itu ya, mulai keluar dari rumah menuju ke Habasyah itu mereka bukan membentuk sebuah rombongan yang besar, enggak. Ya, mereka perginya sendiri-sendiri, satu-satu atau berdua-berdua dengan istrinya, biar enggak ketahuan. Ya, jika perjalanan mereka sampai diketahui, mereka akan mendapat gangguan lagi. Mereka pasti akan dihadang di tengah jalan. Ya, nah, mereka juga perginya tengah malam. Di tengah malam kaum muslimin mengendap-endap menuju ke pelabuhan untuk berlayar menuju Habasyah. Di tengah perjalanan berlayar, kaum muslimin harus menahan dinginnya udara malam hari. Belum lagi kapal mereka selalu dihantam gelombang air laut yang tinggi, yang membuat kapal oleng ke kanan dan ke kiri, ya. Bayangkan malam-malam gelap, mereka naik kapal di tengah laut, di tengah ombak yang besar. Ya, sudah dingin di tengah laut, kena ombak. Nah, kaum muslimin dengan ikhlas dan tabah meninggalkan kampung halamannya untuk hijrah ke Habasyah menuruti perintah Nabi Muhammad. Mereka rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat lahirnya, dan meninggalkan semua harta bendanya untuk hijrah ke Habasyah. Nah, ini pengorbanan yang sangat besar sekali di awal masa dakwah Islam, ya. Orang-orang muslimin rela meninggalkan semuanya yang di Mekah, ya. Mereka rela berpisah dengan keluarganya, ya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan semua yang dimiliki di Mekah untuk apa? Hijrah ke Habasyah. Nah, berita tentang kaum muslimin yang sudah tiba di Habasyah terdengar juga oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Mereka mengirimkan utusan ke Raja Habasyah dan merayu raja untuk mengusir kaum muslimin dari Habasyah dengan memberi banyak hadiah. Ya, jadi orang-orang kafir tadi akhirnya tahu bahwa orang-orang Islam sudah hijrah ke Habasyah. Nah, mereka nggak mau kalah, ya. Mereka mengirimkan orang juga, mengirimkan utusan untuk membujuk rajanya. Rajanya Rajanya itu dikasih hadiah yang sangat banyak, ya. Mereka memberi banyak hadiah. Mereka juga menyebarkan berita bahwa kedatangan kaum muslimin akan mengganggu keamanan Habasyah. Ya, mereka menyebar berita bahwa
ini orang-orang Islam ini adalah pemberontak, katanya orang kafir tadi ya. Nah, kalau mereka datang ke negaramu, mereka akan membuat keributan. Jadi bisa mengancam keamanan, bisa mengganggu keamanan di Habasyah. Nah, ini kata orang kafir ya. Mereka membujuk rajanya supaya mengembalikan orang-orang muslim tadi ke Mekah. Nah, kaum muslimin yang sudah tiba di Habasyah dengan tenang akhirnya merasa takut, mereka khawatir. Karena apa? Jangan-jangan nanti mereka diusir lagi sama rajanya, ya. Tuh. Kaum muslimin akhirnya mengirimkan utusan untuk menjelaskan dan meluruskan berita dari hasutan kaum kafir Quraisy. Setelah mendengarkan penjelasan dari kaum muslimin, Raja Habasyah tidak jadi mengusir kaum muslimin. Itu ya. Jadi orang-orang Islam tadi datang, sudah sampai di Habasyah, mereka diterima dengan baik oleh rajanya. Nah, kemudian orang kafir tadi nggak terima, ya. Mereka nggak terima kalau orang Islam tadi dikasih tempat di Habasyah. Orang kafir akhirnya mengirim utusan untuk untuk membujuk rajanya supaya mengembalikan orang-orang Islam tadi. Ya, orang-orang kafir tadi bilang, ini orang-orang ini akan membuat keributan, akan membuat onar di Habasyah karena mereka ini adalah buronan, katanya, orang yang jahat katanya. Tapi akhirnya orang Islam datang kepada raja dan menjelaskan masalah yang sebenarnya. Akhirnya raja memberi tempat, memberi keamanan dan mengizinkan orang-orang Islam untuk tinggal di Habasyah. Gitu ya. Baik, kita baca rangkuman sekarang. 1. Sebab-sebab Nabi Muhammad menganjurkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah adalah karena ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Ya. Kemudian untuk memperluas daerah penyebaran agama Islam, dan di negeri Habasyah terkenal rajanya yang bijaksana. Kemudian yang kedua, hijrah para sahabat ke Habasyah tahap pertama itu diikuti oleh 15 orang, terdiri dari 10 laki-laki dan 5 orang perempuan. Hijrah para sahabat ke Habasyah yang kedua diikuti oleh 101 orang, terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Raja Habasyah adalah raja yang sangat bijaksana. Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dilindungi dari ancaman kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah selalu sabar dan tabah menghadapi ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Nah, itu tadi cerita tentang hijrah ke Habasyah. Itu ya.